perumahan, jadi tahu ini besok investnya bagus, makanya diambil dari yang masih baru gitu. Itu ada one way itu. One way itu. Silakan. Itu cita-citanya, cita-cita itu. Bukan Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa nggak berani masuk ya? Waduh, lama banget ya nggak diskusi sama Bom ini ya. Ya, silakan. Hampir sebulan ya. Ya, silakan. Lah, saya baru nyimak kok. Kayaknya mau dibaptis. Emang apa yang dibahas ini? Apa yang dibahas? Mau dibaptis nih kayaknya. Only one way. Yang dibahas apa Pak Bom? Yang dibahas apa? Aduh, One way mana with sih? Jesus. Tahu udah Tadi bahas mengenai itu. Apa aja? Tadi mengenai itu yang dosa ditanggung orang Yahudi sama orang Nasrani, benarkah itu kan? Dosa. Ya kalau masalah dosa ya ditanggung sendiri-sendiri. Oh, gitu. Katanya Kalau dosa ya ditanggung sendiri lah Pak Bombo. Masa dosa ditanggung orang lain? Katanya begini. Tadi katanya dosa itu ditanggung sendiri dan manusia itu bisa membersihkan dosanya sendiri. Oh, kalau namanya one way itu selalu menggunakan dalil. Ya, saya dari ambil kitab Anda aja. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Silakan baca. Tampilkan dong. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Tunggu dulu. Itu, konsep Pak. Kamu pakai 2 Tawarik itu dasarnya apa? Kamu Kristen apa Islam? Dasarnya apa? Bentar. Kamu pakai 2 Tawarik itu dasarnya apa? Kamu tahu sejarah Tawarik nggak? Ya dasarnya ya dalil lah. Kitab Tawarik itu keluar dasarnya apa? Gini Bang Onway kan sama saya kita bangun one way. Kok jawabnya di kamu kan bahas kitab saya, ya? Kamu kan bahas kitab saya. Oke, saya tanya kamu. Tawarik itu ditulis tahun berapa? Abad berapa? Enggak, saya tanya. Tanakh itu kitab siapa? Sebentar saya tanya. Tanakh itu ada 2 macam, Mas. Tanakh itu ada 2 macam. Tanakh Samaritan apa Tanakh? Ya, yang saya tanyain Al-Qur'an, bukan Tawarikh. Di Al-Qur'an tadi kalau mau bahas Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dulu yang betul. Silakan mau bahas Al-Qur'an. Sebentar dulu. Islam itu jadi kerbau tadi nguber-nguber buntutnya sendiri. Ditanya katanya yang membersihkan dosa itu manusia sendiri karena dosa ditanggung oleh manusia sendiri. Manusia itu membersihkan dosanya sendiri. Itu benar apa kagak? Itu jawab pertanyaannya, jawab aja. Ya gini loh ya, saya bilang kan setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya saya dia bisa membersihkan, dia bisa membersihkan dosanya sendiri atau tidak? Dia bisa mengampuni dosanya sendiri atau tidak? Nah, makanya tolong dong tampilkan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Tunggu dulu, kalau kamu bawa Tawarik, sebentar Pak. Kalau dia bawa Tawarik, saya mau tanya, penulis Tawarik itu siapa dulu? Di abad keberapa? Latar belakangnya apa? Kamu tahu nggak? Nggak usah dijawab Pak King David, nggak ada relevansinya yang ditanya. Nah, kamu saya mau tanya kamu dulu ini. Jangan kamu ambil satu ayat kamu framing, kamu ambil satu ayat kamu framing, habis kamu nanti sama saya. Buku yang dari langit itu. Gitulah ya, kalau one way datang kejang-kejang semuanya. Bukan kejang Mas. Kamu tidak ada sama sekali dasar membawa kitab Tawarik. Saya tanya kamu, kitab Tawarik itu latar belakang penulisan kitab Tawarik kenapa? Asalnya kenapa? Yang kedua, kitab Tawarik itu ditulis abad keberapa? Siapa penulisnya? Nah, sekarang dari sini aja, baru kamu bisa tahu nanti. Jadi kalau kamu bahas kitab-kitab Tawarik, ya, kalau kamu bahas kitab Tawarik, tujuannya apa? Saya ajari kalian semua ya. Ya, 2 Tawarik berapa One Way? Oke. 2 Tawarik berapa? Sebentar teman-teman. Ayat 14. Ya. Oke. Tawarik berapa? Tawarik silakan. Pasal 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Oke. Satu ayat aja yang kamu ambil ya. Enggak gini loh. Bukain Pak Bambang. Enggak, saya nanya. Saya nanya Qur'annya, enggak usah diladenin Tawarikh, Pak. Enggak usah. Nanti kita tanya dia, Pak.
Iya, nggak usah Sebentar dulu. ngade-ngadein, Nggak usah Pak. ditampilkan, Pak. Nggak usah Saya mau ditampilkan. Dua tawarik berapa? Salah Saya kayaknya mau- itu dua tawarik berapa? Saya mau tanya, Dua tawarik saya pasal mau 7 tanya, ayat 14. saya mau tanya bukunya yang jatuh dari langit itu ditulis di mana? Oh, Membersihkan dosa pentabisan bait manusia. suci. Gitu, Pak. Dua tawarik Pasal berapa 14. Pak? Aduh, teman-teman. Dua tawarik diam 7 dulu. ayat 14 Dua tawarik itu ini terlalu banyak temanya yang pentabisan ini, bait Pak, suci. nggak tertib banget sih. Oh, nggak tertib banget sih. Ya, Nggak kenapa tertib dengan banget. ayat itu? Kenapa? Nah, ya silakan dulu tampilkan dulu dong, tampilkan. Nanti saya kasih Ya, maksudnya flash kenapa? report. Oh, Ya, saya sudah ya, tahu dulu. ini udah dibahas Ya, berkali-kali tampilkan nih. dulu, tampilkan dulu. Di channelnya Erben udah dibantai dia nih, Pak. Gak usah. Ini ayat ini masa? kuno, Pak. Oh, dibantai ya. Apa siapa? One way. Ya. One Ya, way. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, itu judulnya, Pak. Silakan. Apa tanggapan kamu tentang ini? Dua tawarik berapa? One way. 7 ayat 14. Iya, maksudnya ayat ini untuk apa? Dia mau tanya untuk apa? Ya, Ya, silakan saja. itu saya mau tanya dia dulu. Yang ada apa dengan masalah ini? Udah. Udah, Kamu nggak ada apa-apa dengan saya yang ahlinya. Kamu nggak ada apa-apa dengan saya. Kamu panggil gurumu sekalian. Semua pendebat muslim. Panggil Lawan Juma saya. masuk sini, Juma sekalian. Gak usah teman-teman, saya sendiri. Karena kamu sudah korek-korek Alkitab. Ayo, saya tantang kalian semua. Apa yang silakan, masuk? silakan dulu. Dengan ayat ini Silakan maksudnya dulu, apa? tampilkan Tunggu saya dulu. tanya dulu. Pertanyaanmu apa? Ya, tampilkan dulu ayatnya biar enak. Ya, Gak usah. ya, Kamu tampilkan ditanya aja, Al-Quran. tampil. Kamu ditanya Al-Quran, kamu jawab dengan Alkitab. Itu yang tidak bagus. Seharusnya kamu tanya. Kamu harus bertanya, Pak Bobom, saya mau tanya Alkitab, ayat ini kira-kira gimana? Itu bernamanya bagus. Kamu kan ditanya kan, tanya Al-Quran, kamu larinya ke Alkitab. Kan aneh. Korelasinya di mana? Harusnya kamu tanya, Pak Bobom, saya mau Yang tanya ayat Alkitab. Kira-kira ini yang bagaimana? suka menafsirkan Al-Quran itu, kalian sudah bisa baca Al-Quran apa belum? Dul, Nafsirin siapa? Kalau nggak bisa baca Dul. aja nggak bisa. kau Dul ya. Kau dengarkah tidak nafsirin perkataan siapa, saya, Dul? Nak? Kau dengarkah tidak? Kau ditanya tentang Al-Quran, kenapa kau jawab pakai Alkitab? Kau tanya saya pakai Alkitab semua. Saya nggak pernah bertanya Anda Al-Quran. Silakan kalau mau tanya Al-Quran. Ya, syaratnya kamu satu tanya bisa ini baca. apa? Eh. Kau tanya ini maksudnya apa? Bisa Silakan. baca atau Ya. enggak, gitu. Oke, saya tunjukkan. Kau jangan lari ya. Kau jangan lari. Seluruh Habis itu kita Indonesia tanya udah dia, Pak. tahu. Habis itu Seluruh kita tanya Indonesia dia, udah Pak. tahu, Pak. Yang Pak keluar Geng, ya. seluruh Indonesia udah tahu. One way Udah ini tahu. Islam yang pengecut. Islam yang penakut. Orang Udah nggak ketahuan, berani nongol Pak. tuh waktu debat Jangan bahasa lari ya. Arab sok-sokan. Kau tanya Alkitab, sebentar saya tanya kau Alkitab. Jangan kau lari ya. Batang hidung sama bulu hidungnya nggak kelihatan waktu ada orang Arab itu. Sekarang nantangin kita tentang Iya, kalian kan nggak Udah ngerti baca ketahuan, Pak. Quran katanya. udah Yang ketahuan. orang Arab Hanya asli datang, dia menghafal. kabur. Dia Penakut hafal ini. doang, Pak. Dia Oke, hafal saya bacakan doang. ya, diam semua ya. Ya. Apa Ya, ini saya maksudnya bacakan. ayat ini? Silakan, kau bertanya. Silakan. Ayo. Silakan, kau permasalahkan. Apa? Silakan. Ya, saya bacakan ya. Dan umatku Baca, yang bacakan. atas namaku sudah. disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari Ya. jalan-jalannya yang jahat. Ya. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Jadi Ya. dosa itu diampuni sama Tuhan, bukan ditebus. Kejang-kejang kan Bentar. kalian semua kan? Sebentar. Ya, kejang-kejang. Sebentar. Yang Pak Bambang kejang. jawab dia dulu. Kejang. Habis Pak Bambang baru saya. Diampuni. Yang ditebus itu surat tanah Salah. Jepang, gitu. Salah. Kamu punya konsep salah itu. Keliru kamu. Ini perjanjian lama. Keliru kamu. Loh, saya menggunakan dalil kok dibalas dengan Ada asumsi. 4 syarat. Nah, Ada 4 syarat Elohim bagi, ya ada 4 syarat, ya Elohim bagi kebangunan rohani dan kemuliaan sudah dipenuhi. Ya, yang pertama, Elohim akan mengalihkan murkanya dari umat itu. Artinya itu, mendengar seruan, ya mereka yang putus asa serta memperhatikan doa mereka. Ya, dengan kata lain, bukti kebangunan rohani yang pertama ialah bahwa Elohim mempunyai mendengar dan menjawab doa dari sorga dan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Itu artinya Anda boleh baca Mazmur 85 ayat 5 sampai 8, Mazmur 102 ayat 2 sampai 3 dan 14, Yeremia 33 ayat 3. Ya, kalian silakan Anda baca itu. Yang kedua, Elohim mengampuni umatnya, menyucikan mereka dari dosa mereka, dan memulihkan perkenanan, kehadiran, damai sejahtera, kebenaran dan kuasanya di antara mereka. Anda boleh baca Mazmur 85 ayat 10 sampai 14.
Yeremia 33 ayat 7 sampai 8 itu artinya, Mas. Jangan sembarangan bahas kitab orang ya. Yang ketiga, Elohim akan memulihkan umatnya dan negeri mereka dengan mencurahkan hujan, yaitu perkenanan dan berkat jasmania, dan Roh Kudus, yaitu kebangunan rohani di antara umat perjanjian, di antara yang terhilang secara rohani. Anda bisa baca dalam Mazmur 51 ayat 14 sampai 15, Hosea 5 ayat 14, Hosea 6 ayat 3, Hosea 6 ayat 11, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Itu artinya. Jangan sembarangan bahas ayat orang kalau tidak paham. Selesai. Sekarang saya tanya kamu. Bukan, Siap? Bukan. Ya. Sekarang saya tanya kamu. Sudah? Saya sudah jawab sama kamu. Sekarang saya tanya kamu. Ya, sudah saya tanya kamu. Sudah saya jawab. Sekarang saya tanya kamu. Santai, abang, santai. Ya, sekarang saya tanya dia, Pak. Abang, sudah. Habis ini Ya. Oke. Sebentar, abang, sebentar, abang. Ya. Saya belum pernah bicara sama One Way, kau tahu Pak Bobom kan? Tidak tahu. Kau tahu saya orang yang paling ditakuti oleh kalian teman-teman kan? Bicara kita siapa kok pede banget sih? Jangan ya, kalau begitu, kau bahas saya Alkitab, oke? Pede ya. Pertanyaan saya, di Alkitab, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu apa? Gimana? 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib apa? Kalau saya nggak mengamini Yesus di kayu salib kok, Mas. Udah jangan bahas Alkitab. Oke, tidak usah. Oke, sudah, tidak usah. Ya udah, saya tidak mengemar di dalam kitab Kejadian 1, apa itu maksud dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan? Kau jelaskan sama saya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya, kenapa kalau Tuhan di ciptakan ada pohon itu? tidak ada pohon kehidupan. Jangan kau bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab. Woi, santai dong. Iya, santai saya dong, bicara Alkitab. Kan kalau kitabku saya nggak pernah. Dol, kau saya kasih turun nanti. Saya tanya Alkitab. Saya telinga sakit kalau dengar Alkitab saja. Lo santai dong. Nanti kolesterol tinggi nanti. Cuma tidak. Kau tuh setan. Saya tanya tentang Alkitab. Ya, kau panggil nenek moyangmu kemari. Saya tidak takut. Ayo, panggil ustadzmu ke sini. Ayo. Kau bicara Alkitab kan? Kolesterol tinggi ada saya, One Way. Saya tanya. Cukup saya saja yang bikin Anda. Saya tanya dia, Pak. Ini loh. Ya, yang diskusi itu yang Oke. Pohon kehidupan apa? Pohon kehidupan apa? Saya ngomong nggak usah dipotong ya. Oke, pohon kehidupan apa? Ya, pohon kehidupan dan pengetahuan apa itu? Apa korelasinya dosa? Kita membahas dosa turunan dengan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa, Dol? Kau turun. Diskusinya enggak, korelasinya apa? Pohon kehidupan apa? Pohon kehidupan apa? Dan pengetahuan. Pohon kehidupan pengetahuan apa? Enggak. Loh. Ya, yang terakhir diskusi yang cerdas. Saya baru mulai dari Kejadian 1 loh. Ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu loh. Saya baru dari Kejadian 1. Kalau membahas satu-satu masalah itu jangan melebar ke sana ke sini. Iya, saya tanya pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu apa? Kenapa sampai Tuhan menciptakan pohon kehidupan, Abdul? Pohon kehidupan orang yang mati itu satu, kenapa orang bisa mati? Aduh, kasihane mama. Sudah, gak ada ilmunya orang. Udah. Sekarang kita tanya dia, Kak. Oke, saya tanya dia, Pak. Nggak ada ilmu sama saya. Saya tanya dia aja. Mana dia? Nggak ada ilmu. Udah, One Way. Kamu nggak ada ilmu. One Way, saya tanya kamu sekarang, One Way. Panggil guru. Saya tanya kamu sekarang, jawab ya. One Way ya. Mana yang lebih dulu diciptakan langit dan bumi? Oke, saya jawab ya. Pada mulanya alam raya itu satu, lalu kami pisahkan keduanya. Dan apakah orang kafir itu tahu? Pada mulanya alam raya itu satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Alam raya itu dulunya satu. Jangan dipotong dulu. Gimana? Ini saya ngasih les gratis kepada kalian itu. Mas, hal itu bertentangan dengan QS 79. Mas, hal itu bertentangan dengan Quran surat 79 ayat 27 sampai 30. Gimana saya mau ngomong selalu dipotong begini loh? Yang cerdas dong. Jawab saya. Kalau mau tanya aja kapal, penciptaan ada kapal.
Ya, ini Pak jelaskan ini aja dulu. Tanya kapal, jangan tanya itu aja. Jangan tanya Alkitab, Pak. Iya, dia karena dalam bertanya kitabnya kepada sendiri aja saya, dia nggak tahu. Jangan tanya Alkitab, kitabnya sendiri aja dia nggak tahu. Kalian bertanyakan langit atau bumi mana yang duluan kan? Nah, saya tanya kamu sekarang. Mana yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Dengar. Saya tanya kamu. Mana yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Pertama, bumi dulu yang diciptakan atau kemudian barulah langit? Itu QS 2 ayat 29. Jawab saya. Oke, ketika saya menjawab jangan dipotong ya. Ya, jawab. QS 2 ayat 29 jawab. Saya menjawab jangan dipotong. Ya. Oke. Yang cerdas ya, kalau mau diskusi yang cerdas gitu loh. Oke, silakan. Diam ya. Saya selalu menggunakan dalil. Mana saya juga gunakan dalil. Aduh, itu mulut itu tahan emosi. Ya, jawab. Gimana mau jawab? Anda selalu gini ya. Sekarang jawab dong. Kalau One Way selalu berbicara dengan data, fakta dan dalil. Mana yang lebih jawab. Saya baca surat Al-Anbiya ayat ke-30. Apakah QS 2 ayat 29 tadi saya tanya kamu ya. Anda suruh saya jawab, tapi Anda suruh saya jawab sesuai dengan keinginan Anda. Gimana? Aduh, Pak Bomom gimana? Nggak ada yang cerdas. Ya, jawab. Jangan memaluin Pak Bomom dong. Udah, lu jangan banyak lagunya, Saya udah tahu karakter kamu, jangan banyak lagu. Jawab. Udah, diam, semua diam. Nah, jawab, nggak usah diam, jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya pakai menggunakan dalil surat Al-Anbiya ayat ke-30. Apakah orang kafir itu tahu bahwa alam raya dulunya satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Ya, alam raya itu dulunya satu, berupa kabut. Ya, kosmologi. Salah. Jangan disela. Salah. Justru kalau salah saya bilang salah. Salah. Jangan disela. Jawabannya itu bertentangan dengan QS 79 ayat 27 sampai 30. Gimana? Dengar. Pak Bom, jangan QS 79 ayat 27 sampai 30 mengatakan bahwa yang diciptakan terlebih dahulu adalah langit. Pak Bom gimana nih malu-maluin Pak Bom, orang lagi menjawab kok disela. Ini benar ayat kamu ini, bahwa yang diciptakan lebih dahulu itu langit. Sekali-kali itu head to head dong, ya. Ya, ini kan head to head sama kamu. Ya kan, pertanyaan saya sama kamu tadi, manakah yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Pertama, bumi dulu yang diciptakan, lalu kemudian, dengar dulu saya, baru kamu jawab, ya. Mana yang lebih dahulu diciptakan? Dengar. Manakah yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Pertama, bumi dulu yang diciptakan, lalu kemudian barulah langit. Itu terdapat dalam QS 2 ayat 29. Jawab saya. Dan ketawa lu. Dia bertanya lalu dia kasih jawabannya sendiri. Ini ayatnya. Ini ayatnya kamu. Ayat kamu ini saya tanya yang lain lagi nih. Jawab dulu. Kayak OPJ jadi opera panjang. Loh, saya tanya kamu. Kamu dengar gak pertanyaan saya? Manakah yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Pertama, dikatakan bumi dulu yang diciptakan, terdapat dalam QS 2 ayat 29. Lalu kemudian barulah langit. Benar nggak itu menurut kamu? Oke, jangan disela ya sampai saya habis. Ya. Saya tadi tidak menyela Anda ya. Oke, manakah yang lebih dahulu yang diciptakan, langit atau bumi? Saya jawab ya. Saya menggunakan dalil surat Al-Anbiya ayat ke-30. Apakah orang kafir tahu bahwa alam raya itu dulunya satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Lalu kita membaca firman, lalu kita bandingkan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Jawabnya lama amat sih. Yang ditanya apa, jawabnya apa? Aduh, parah kau. Parah, nggak kelas kau nih, nggak kelas. Juma aja lu suruh sini, Juma. Juma lu suruh datang kemari. Kontradiksi Al-Quran dalam penciptaan alam semesta. Dia nggak paham, dia nggak berani. Gini. Nggak paham kamu. Ada dua surat yang bertentangan. Tetapi kalian potong saya, potong jawaban saya.
Jadi Enggak, kalian minta jawaban saya. Kamu tidak bisa menjawab dengan benar, makanya kita potong. Ya, silakan ngomong. Bisa jawab. Ya, sudah mengerti nggak pertanyaan saya tadi? Kalau nggak mengerti, saya ulangi lagi nih. Apa mau ganti pertanyaan? Lanjut aja, lanjut Pak. Lanjut. Oke, saya tanya ulang ya. Oke, saya tanya kamu sekarang. Yang kedua, kamu sudah nggak bisa menjawab. Manusia diciptakan dari apa? Silakan jawab. Manusia diciptakan dari apa? Surat Al-Mu'minun ayat 14 sampai ayat ke-17. Ya, jawab aja. Dari apa itu? Dari apa itu? Ya dari tanah lah. Baca surat An-Nisa ayat 1. Oke, Ya, sekarang saya tanya kamu. Kenapa Al-Quran kamu mengatakan IS 96 ayat 1 sampai 2 bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah? QS 21 ayat 30. QS 21 ayat 30. Manusia diciptakan dari air. Dengar. Manusia diciptakan dari air katanya. Parah. Ya. Yang ketiga. Dengar saya yang ketiga lagi nih. One way. QS 15 ayat 26. Manusia diciptakan dari tanah liat. Tanah kering yang berasal dari lumpur hitam. Saya baca lagi nih. Ya, ayo kamu jawab saya dulu. Manusia diciptakan dari debu tanah. QS 3 ayat 59. Tapi kalian nggak boleh ada yang QS 30 ayat 20. Pertanyaan saya mana yang benar dari pertanyaan saya itu? QS 35 ayat 11. Manusia diciptakan dari bahan yang tidak ada sama sekali. QS 19 ayat 67. Manusia diciptakan dari bumi. QS 11 ayat 61. Manusia diciptakan dari mani sperma. QS 75 ayat 37. Mana yang benar? Banyak banget ya. Mana yang benar? Saya tanya kamu sekarang. Kalau saya ngomong disela nggak? Kalau saya ngomong ya, mana yang benar? Sebab Alkitab mengatakan tidak demikian. Disela nggak? Kalau saya jawab disela nggak? Ini nanti jawab balik saya. aja 50 tahun lagi. Balik 50 tahun lagi baru ke sini. Enggak. Kalau saya ngomong disela nggak? Oke, saya jawab aja udah. Manusia itu adalah anak keturunan Adam. Surat An-Nisa. Semua juga tahu Pak dari situ Pak. Beginilah. Nggak usah cerita gatel mulutnya tuh pada gatal. Ketika saya mau menjelaskan mulutnya. Kau menceritakan Adam dan Hawa itu di Alkitab sudah ada Pak. Di kitab kamu tuh Adam hanya ada Adam, tidak ada Hawa. Pertanyaan saya gampang sama kamu. Otak kamu nggak nyambung. Manusia diciptakan dari apa? Pertanyaan saya. Saya itu jawab. Mau menjawab gimana setiap ngomong disela kok. Lah, kamu kan sudah menjawab Adam. Adam itu di Alkitab sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum kitab kamu ada. Adam itu sudah ada di kitab saya ribuan tahun yang lalu. Jarak dengan kitab kamu tuh 3000 tahun. Kamu mau cerita apa sama saya? Sefer Beresit itu kitab siapa? Siapa bilang? Kitab Beresit ya kitab kami. Kitab siapa? Bukan kitab. Kitab jadi siapa? Umat Nabi Musa ya? Terus saya tanya kamu sekarang standar yang sama. Al-Quran itu kitab siapa? Al-Quran itu kitab siapa? Mas, Al-Quran itu kitab siapa? Al-Quran kitab siapa? Jawab saya. Itu orang Arab punya kan? Orang Arab punya kan? Gimana mau menjawab? Orang Arab punya kan? Diutus buat siapa? Muhammad diutus untuk siapa? Jawab, jangan pakai ketawa. Muhammad diutus untuk siapa? Muhammad diutus untuk siapa? Saya tanya kamu. Untuk seluruh umat manusia. Baca dong surat Al-Ahzab ayat 40. Bohong. Gini. Bohong besar kau. Bohong besar kau. Muhammad diutus untuk kaumnya, yaitu orang Arab. Ada ayatnya, saya kasih kamu nanti. Ada ayatnya. Muhammad diutus untuk orang Arab, bukan untuk seluruh dunia. Kamu pembohong. Biar saya dengerin ya. Ngomong lah. Sekarang saya tanya kamu. Jawab saya yang tadi. Manusia diciptakan dari apa? Mana yang benar? Diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah liat. Diciptakan dari lumpur hitam. Yang mana yang benar? Diciptakan dari debu tanah. Diciptakan dari bahan yang tidak ada sama sekali. Diciptakan dari bumi. Diciptakan dari air mani sperma. Mana yang benar? Ada 6 pertanyaan saya. Yang mana yang benar? Jawab saya. Oke, ketika saya jawab saya mau uji ilmu kamu.
Ya. Enggak, Jawab. ketika saya jawab jangan disela. Deal Ya, enggak? kalau masuk akal saya terima. Kalau nggak masuk akal saya teliti orangnya. Ya, silakan jangan ketawa. Itu tertawakan diri kamu sendiri, tertawa diri lu sendiri. Jangan tertawa sama saya. Orang makin menilai kamu siapa. Jawab. Oke. Nanti kena ntar. Manusia itu, Jawab. manusia pertama itu diciptakan, yang pertama kali manusia itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah langsung daripada tanah. Dalil surat-surat ayat ke-72, surat An-Nisa ayat ke-1 ya. Lalu nah beginilah. Salah. Mulut itu gatal. Gimana saya bisa menjawab? Loh, memang salah lu jawab. Pertanyaan saya kamu mengerti nggak? Pertanyaan saya kamu mengerti nggak? Di sini kamu tidak cerdas. Pertanyaan saya kamu tidak cerdas. Dengar. Saya ulang sekali lagi. Mas, saya ulang sekali lagi, Mas. Saya ulang sekali lagi supaya kamu mengerti. Saya ulang. Jawab di selat. Iya, saya ulang sekali lagi. Biar kamu mengerti. Ngomong. Kamu mengerti ya. Kamu dengar ya. Dengar sekarang. Dengar ya. Catat. Pakai kertas catat. Manusia diciptakan dari debu tanah. Terdapat dalam QS 3 ayat 59, QS 30 ayat 20, QS 335 ayat 11. Satu ya. Dengar ya. Satu ya. Manusia diciptakan dari debu tanah, kata Al-Quran kamu. Yang kedua, Al-Quranmu mengatakan manusia diciptakan dari bahan yang tidak ada sama sekali. Terdapat dalam QS 19 ayat 67. Sudah dua ya pertanyaan saya. Yang ketiga, manusia diciptakan dari bumi. QS 11 ayat 61. Tiga ya. Dengar ya, sudah tiga ya. Manusia diciptakan dari air mani atau sperma. QS 75 ayat 37. Ya. Terus kemudian manusia ya diciptakan dari segumpal darah. QS 96 ayat 1 sampai 2. Oke? Manusia diciptakan dari air mani. QS 21 ayat 30. Ya, manusia diciptakan dari tanah liat, kering yang berasal dari lumpur yang hitam. QS 15 ayat 27. Yang mana yang benar menurut kamu? Ada 7 yang berbeda. Ya udah. Silakan. Ketika saya menjawab jangan disela ya. Iya, silakan. Pilih salah satu. Yang mana? Pilih salah satu. Manusia pertama Pilih salah diciptakan satu. oleh Allah adalah Nabi Adam. Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tanah liat. Ya. Lalu Bukan manusia dari Nabi Adam inilah. One way bukan manusia yang pertama. Manusia. Bukan manusia pertama. Otak kamu bisa nangkep nggak manusia. Yang tertib Bukan dong. manusia Gimana saya pertama. Bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama. Pertanyaannya manusia. Bukan manusia pertama. Manusia. Ayo. Ya kan nanti korelasinya ke manusia semua kita semua. Kamu tidak cerdas. One way. One way. Ya. Halo, saya mau uji coba dia dulu. One way. Ya. Kan kalian semua kan umat muslim kan bilang jago Alkitab kan. Saya tanya yang kedua paling gampang. Bisa jawab bentar, Pak. Saya tanya paling dua yang paling gampang. Apa yang dimaksud di Alkitab dibilang pengantin berdarah? Pengantin berdarah. Gak bisa jawab dia, Pak. One way. Ini Pak Bom ini. Saya tidak tanya kitab kamu. Apa yang dimaksud dalam Alkitab bilang pengantin berdarah? Ayo. Jadi jawab, ini Mas. Pertanyaan saya itu yang ini ada hadiahnya 100.000. Ada hadiahnya voucher 100.000 dari Ibu Nina dari Taiwan. Hadiah voucher. Ada hadiah voucher 100.000 dari Ibu Nina Taiwan. Ketika Anda bertanya, biasakan pertanyaan itu yang cerdas. Iya, Anda ketika Anda bertanya kasih dalilnya. Iya, kasih dalil ayat Alkitabnya. Kasih kamu. Katanya kamu pintar, kamu kuasai Alkitab. Makanya saya tanya, apakah di Alkitab itu ada kalau bertanya kepada orang pintar, pertanyaan yang pintar dong. Ya, ketika Anda bertanya ada kasih dalilnya. Katanya kan kalian mau uji coba Pak Bom. Di otak Pak Bom ini ada 31.102 ayat. Makanya saya tanya sama kamu. Ya, kalau bertanya pada orang yang pintar, pertanyaannya harus pintar. Saya tanya pakai otak saya. Saya tanya pakai otaknya. Iya, nanti saya tunjukkan dalil. Ya, kalau bertanya pintar saya ini kasih dalilnya lalu Anda bertanya. Apa yang dimaksud dengan pengantin berdarah?
Iya, kasih ayatnya. Oke, saya kasih dalil, kamu jawab lalu ya. kasihkan. Oke. Lalu kasihkan. Dalil, biar dia jawab, kita tahu, Pak. Silakan. Kalau pertanyaan cerdas saya jawab. Oke, siap. Oke, Silakan. Kasih dalilnya. Oke. Ya. Makanya one way. Kamu mau masuk di mana? room yang salah. Oke. Tunggu. Belum jawab dia pertanyaan saya ya. Udah. Ya, kasih dalilnya. Oh, gimana mau jawab pertanyaan? Sampai kiamat nggak akan bisa dijawab. Nggak bisa Jangan jawab sama dia tuh, Pak. Nabinya aja sendiri nggak bisa jawab, apalagi dia. Pak Lobo, nabinya aja nggak bisa jawab, apalagi manusia ini. Udah berapa pertanyaan? Saya 7 ya tadi Pak Ali Subi ya. Iya, 7. Iya. 7. Jawabnya muter-muter. Nabinya aja nggak bisa jawab. Dia paham Al-Quran itu Jangan, jawabnya Pak. gampang Pak. sekali. Nabinya aja nggak jawab, nggak bisa Nah, jawab. udah, jelasin itu. Itu Pak, baca Pak. Silakan baca Pak. Baca dan jelasin. Silakan Pak. Woi, one way baca. One way. Jangan dulu disela. Setiap mau saya jawab disela. Oh, saya bertanya. Kau minta dalil. Kau kira Pak Bombong? Iya, Anda kasihkan Ini semot pertanyaan paling kan? gampang. Ada voucher loh dari Ibu Nina. Kita kan teman. Ibu Nina ada Ibu Nina WA ke saya. Pak Bombong coba tanya one way. Kan tanya hebat Alkitab. Makanya saya kasih pertanyaan paling gampang. Yang tadi pertama. Pak Lidara, siapin bahasa Ibrani sama Yunani, Pak. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan yang gampang juga. Apa yang dimaksud dengan pengantin darah ini? Ayo, silakan. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Ya, baca. Lalu Zipora mengambil pisau. Ini pada mulutnya pada gatal semua. Loh, tidak ada. Oh, baca sudah, semua kita diam, baca. Ya udah, diam dong. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khitan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa. Sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Khitan itu kan perjanjian. Khitan itu kan perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunan Abraham. Yaitu adalah khitan perjanjian kekal, perjanjian Abraham. Udah. Sudah. Berdarah itu apa? Kasihan kamu. Tampilkan lagi ayatnya. Udah tadi, pengantin berdarah itu apa? Kan sudah kau baca. Pengantin berdarah itu apa? Pengantin berdarah itu, saya nggak karang-karang. Pengantin berdarah itu kan tentang khitan kan? Ya. Kasihan deh lu. Makanya jangan so tahu, Mas. Jangan so tahu. Menurut Anda jawabannya apa? Ayo, menurut Anda jawabannya apa ya? Gak usah kasih tahu, Pak. Gak usah kasih tahu. Nehi. Ya udah, silakan jawabannya. Itu yang saya bilang. Saya kalau nggak tahu yang paling gampang. Gak usah kasih tahu. Ini udah, Anda jawaban gampang. Hadiahnya voucher dari Taiwan. Saya nggak bakalan. Ya jawaban Anda pun ngawur nanti kan saya nggak tahu. Nggak perlu pertanyaan ahli Alkitab. Ini pertanyaan dari Nederland, dari ibu kakak Nona dari Belanda. Saya jawab. Ini anak sekolah minggu juga bisa jawab. Anak sekolah minggu bisa jawab. Ya udah, menurut Anda jawabannya apa? Anda bertanya, Anda bisa jawab, kamu jawabannya. Kalau jawabannya apa? Nggak perlu. Ngapain kasih jawaban sama lu? Kamu jemaat saya jawabannya. Nggak perlu. Anaknya aja lu EPK. Ya udah. Saya jawabannya apa? Enggak, pengen tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh, jadi nggak tahu jawabannya. Anda nggak tahu jawabannya. One way tanya Pak Bombom. Nggak perlu kasih tahu. Tanya Yahudi KW. Tapi nggak tahu jawabannya. Tanya Yahudi KW. Tanya Yahudi KW. Pengen tahu jawabannya betul apa enggak? Tanya Yahudi KW jawabannya apa? Yahudi KW Ishak tuh tanya sama dia. Enggak, Pak Lidara.
Ya. Dia mau berbahasa Ibrani sama Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Berbahasa Ibrani dengan dia, Pak. Ya. Aduh, dengan one way. ditantang dengan bahasa Arab kitabnya sendiri aja dia kabur kok. Bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Nah, di sini ya, saya tidak pernah kabur. Sehari sebelumnya saya sudah masuk room si Husain itu. Si Husain itu yang enggak ada di dalam Zoom itu bacot kamu. Bohong. Lalu ketika itu ya saya dapat bohong lu. Saya sekarang ini malam aja jarang bohong. Tukang tipu takia. Terkencing-kencing lu. Terkencing-kencing lu lari. Emang kalau saya nggak kerja nggak makan dong. Saya terkencing-kencing lo. Sampai jam 12 malam. Manusia hanya bisa merencanakan. Allah kan yang menentukan semua. Ada pekerjaan mendadak bagaimana? Udah Pak. Udah, sekarang saya mau tanya dia. Saya bisa bicara sebentar. Saya mau tanya dia, Pak. Sebentar aja saya bicara sebentar. Sebentar, dikit Pak. Ini loh, pas dia tidak datang dalam perdebatan pada pengecut. Jadi mereka jalan. Enggak, saya ini mau tanya. Oke, saya bicara sebentar ya. Merdeka feedback. Sebentar. Enggak, pengantin bentar itu apa jawabannya Pak Bobo? Bentar ya. Gini Pak. Saya bicara sebentar ya. Sebentar aja. Abang, sebentar. Saya minta waktu. Bentar Bang. Ya, habis ini Abang Mordekai. Minta maaf ya buat teman-teman Muslim, kalau mau tanya Alkitab silakan masuk, ya. Jangan kirim one way yang otak masih anak baru, anak saya lebih pintar bicara Alkitab ya. Ini pertanyaan saya dari Alkitab aja dia nggak mengerti. Apalagi kasar pertanyaan yang sulit ya. Padahal yang paling gampang saja nggak bisa. Ya, jangan so tahu bilang Pak. Ya, Pak Bombong. Terima kasih. 10 detik, Jangan 10 detik Pak. Jangan disela dulu ya. Jadi jangan disela dulu ya. Dia tidak datang. Dia tidak datang ke perdebatan. Tidak datang dalam perdebatan. Jadi Bu Sophia tuh lanjutkan tema. Tema itu dilaporkan ke polisi. Gila nggak mereka ini? Padahal yang ditantang nggak datang. Gila mereka. Capek deh. Banci. Silakan Pak Mordecai, silakan. Oke, terima kasih. Mohon jangan disela ya. Jadi melebar ke Sofiatul gini ya, kan saya bilang. Oke, one way stop dulu. Gimana ini nggak tertib ini. One way, ini bukan waktu kamu bicara, kamu diam dulu. One way, kasih waktu sekarang. Kalau diam ya saya diam. Oke, silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Dari tadi saya monitor ada beberapa catatan yang saya lihat tentang diskusi dengan si one way, ya. Pertama, ketika ditanya tentang Al-Quran, dia jawabnya Alkitab. Berarti kesimpulannya dia ahli Alkitab. Ya. Nah, ketika ditanya Alkitab, dia nggak bisa jawab. Ya. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika King David tanya tentang penciptaan, manusia diciptakan berasal dari mana? Salah satunya yang disebutkan oleh King David adalah dari bumi, kemudian dijawabnya Adam. Ya, jawabnya Adam. Adam itu dalam keyakinan dia itu di surga diciptakan. Itu sudah bertentangan. Kau perhatikan itu one way. Ya. Yang ketiga, ya, ketika one way tidak bisa menjawab, dia selalu beralasan. Dia disela, dipotong. Kenapa orang potong? Karena apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan jawaban. Itulah teknik si one way, teknik busuk yang dia gunakan seolah-olah orang menyela. Orang menyela di situ tidak membuang waktu karena apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan jawaban. Ya. Nah, itulah si one way yang perlu kita pahami di sini. Saya ulangi lagi. Ketika ditanya tentang Al-Quran, dia sok mengerti Alkitab. Jawabnya di Alkitab, Tawarik. Berarti dia ahli Alkitab. Ketika Pak Bombo menanyakan dia tentang Alkitab, dia tidak bisa jawab. Yang pertama. Yang kedua, ya, ketika ditanya oleh si King David, ya, salah satu yang disebutkan King David bahwa manusia diciptakan, ya, di Al-Quran itu manusia diciptakan di bumi. Jawabnya Adam. Adam itu diciptakan di mana? Anda menyangkal keyakinan Anda sendiri. Keyakinan Anda itu Adam diciptakan di mana? Ya. Berarti one way ini tidak ada ilmu. Ilmu bohong. Ya.
Ketika dia tidak bisa menjawab, alasannya disela. Padahal jawaban dia itu sama sekali ya tidak mengena dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Nampak sekali botolnya. Lanjut teman-teman. Sekian, terima kasih. Ayo, sebentar ya. One way. Ini ada di WA lagi dari ibu dari Belanda, ya. Namanya Ibu, sebentar ya. Sebentar. Mana ibunya nih? Ibu Winnie dari Belanda. Ditambah voucher 100.000, berarti 200.000. Kau jawab. Bukan, saya tidak gimana ketika saya menjawab gak ada disela nggak? Tadi dia ada yang berkata panjang lebar kepada saya mendengarkan dengan baik. Berdarah bisa jawab nggak? Kau jujur aja, kalau nggak bisa yang bertanya. Orang jujur itu disayat Tuhan. Yang pertama sudah saya menjelaskan, lalu saya minta jawaban. Kalau jawaban saya salah, jawabannya Pak Bom Bom apa? Pak Bom Bom nggak mau kasih jawaban. Ya, dengar dulu dong sampai saya habis ngomong dong. Harus kamu bayar saya. Perjudian dilarang, Pak. Saya nggak ini memang kamu harus bayar saya. Karena ilmu saya mahal. Ilmu saya mahal. Bukan. Karena kalian itu sok saya ngomong, jangan sok pintar Alkitab, ya. Sok pintar Alkitab, padahal nggak ada apa-apanya. Ya, silakan Pak Bom ngomong. Makanya saya nggak bakalan minta duit sama kamu kalau kamu mengaku ya Pak Bom saya mau belajar. Nah, itu masa tahu. Tapi kalau kamu sok pintar, ilmu saya mahal. Paham nggak? Ilmu saya itu gratis, tapi kalau orang mau mendengarkan. Tapi kalau ada orang mau dengarkan, saya kasih. Tapi kalau ada orang yang sok pintar, ilmu saya mahal. Mau nggak? Saya kasih tahu kamu. Bilang aja, saya mau belajar Pak Bom Bom sama teman-teman. Saya ngomong ya, ajarin karena saya gimana mau ngomong nggak tertib? Oke, diam. Pak Bom Bom diam, mulutnya diam, senyum. Ya. Gak usah ngomong terus. Bokeh. Ngana mulu sama ngana bokeh. Tahu nggak ngomong bokeh? Bokeh itu ngana makan. Oke, gini. Karena sadar gini, itu mulut lancip banget. Saya punya channel, bukan kau yang punya. Saya punya channel Abdul. Ya udah, gimana mau menjelaskan sama dan bokeh ngana. Silakan ngomong, silakan. Saya mendengarkan. Silakan. Kalau saya tanya kamu. Karena orang sombong, ngana harus belajar sama Pak kita. Ya, kalau orang Manado bilang, ngana kalau nin tahu apa-apa. Hatiku lemah, jujur Pak Bom saya nggak tahu. Saya mau tanya, itu orang namanya manusia. Kalau ngana mau menyanda tahu, baru tanya sama saya mau minta jawaban. Kau bayar saya punya ilmu dulu. Karena saya juga sekolah, bayar di sekolah. Bokeh apa sih Pak Bom? Bokeh apa sih Bang? Bokeh. Sudah jelas. Babi bokeh. Saya ngomong. Oke, semuanya diam. Kau jawab. Karena saya ini roommu. Lu mengatur siapa yang perlu bicara. Iya. Kayak raja di sini kayak raja aja lu. Iya, sampai puas ngomong, baru saya ngomong, silakan ngomong. Iya, saya tanya lu nggak bisa bicara. Kalau saya tanya kamu, One Way, kamu Muslim selalu berkatakan Allah SWT 1 Esa Tauhid murni berdasarkan QS 112 ayat 1. Betul nggak ya? Ini apa? Harus bersahadat. Selalu begitu kan? Oke, sekarang saya mau tanya dia, bertentangan dengan QS 6 ayat 92 yang mengatakan Tuhan itu berkata, Allah SWT berkata kami. QS 12 ayat 2 berkata kami. QS 13 ayat 37 berkata kami. QS 14 ayat 1 berkata kami. QS 15 ayat 6 berkata kami. Allah SWT berkata kami. QS 17 ayat 2 Allah SWT katakan kami. QS 18 ayat 7 kami. QS 19 ayat 40 kami. QS 20 ayat 55 kami. QS 21 ayat 71 kami. QS 29 ayat 15 kami. QS 36 ayat 12 kami. QS 40 ayat 78 kami. QS 46 ayat 16 kami. QS 49 ayat 13 kami. QS 56 ayat 57 kami. QS 66 ayat 12 kami. QS 72 ayat 16 kami. QS 80 ayat 25 sampai 27 katakan kami. QS 90 ayat 4 kami. Pertanyaan saya, kata kami itu apa dalam bahasa Indonesia? Monggo, silakan jawab. Oke, saya menjelaskan ya. Kami itu dalam bahasa Arab artinya nahnu. Nahnu itu. Saya tanya kamu dalam bahasa Indonesia.
Kenapa sih kalian ini ketika saya mau menjawab? Kan saya tanya kamu dalam bahasa Indonesia tadi, bukan bahasa Arab. Kalau mendengar kami suka atau tidak suka demikian dulu. Nanti saya gimana? Gimana? Coba saya mau menjelaskan gimana. Sebentar. Pak Lobo nggak usah tanya lagi kitabnya, Pak Asubi nggak usah tanya kitabnya. Di sini kan channel Kristen. Dia ini nggak ada ilmu. Jadi kita tanya Alkitab saja sama dia dulu ya, karena percuma. Ya, jawabnya tetap lebih parah daripada Islam yang tadi. Islam tadi itu orangnya sopan, dia hargai rumahnya kita, dia sopan menyampaikan. Dia meskipun jawabnya ngelantur, tapi dia sopan. Makanya saya mau tanya sama One Way, kau mau kesini tanya Alkitab, kau menunjukkan bahwa kau hebat, atau kau mau belajar? Saya tanya. One Way. Oke, saya jawab ya, nggak usah diselaya Pak Bom ya. Senang tidak senang dengan jawaban saya ya, semuanya diam. Ini terakhir. Yang pertama saya buat kamu. Kesempatan terakhir buat kamu. Jujur ya, ngomong jujur. Kesempatan terakhir saya kasih turun. Ini room saya. Kamu ingin belajar atau kamu ingin membantah saya atau ingin mau bertanya? Silakan. Silakan. Anda mau jawab? 1, 2, 3. Udah nggak perlu ya? Cuma nggak punya otak Pak, nggak punya otak. Turunin aja, suruh panggil gurunya yang punya otak.